Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Hirau Resti Langenapsari SEMAK. Kami kelompok 10 terdiri dari 10 anggota yang bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami yang dimulai dari diri saya sendiri, Abraham Melgiansyah A19210021, lalu Hendrawan Tegar Prakoso A19210042, selanjutnya Eko Mahmud A19210043, berikutnya Muhnur Wahyu A19210070, lalu Dimas Aji A19210008 dan Luki Yakub B19210141. Berikutnya Betty Aprianti B19210094, selanjutnya Rizka Fadila Santi A19210014, lalu Fatmawati Satsari A19210025 dan Ayu Roma B19310009. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami yang akan menyampaikan materi tentang akuntansi untuk entitas partai politik. Pengertian partai politik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan partai politik sebagai entitas dalam akuntansi pendirian partai politik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang dimaksud di sini ialah berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Dari sumber yang didapat, jenis-jenis laporan keuangan partai politik ada dua, yaitu yang pertama, laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan partai politik merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Laporan ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan pemilu. Laporan keuangan pemilu merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan pemilu, terutama pertanggungjawaban dana kampanye. Dan ada pula tujuan dari entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan partai politik. Entitas laporan keuangan partai politik terdiri dari 1. Pengurus tingkat pusat, 2. Pengurus daerah tingkat 1, 3. Pengurus daerah tingkat 2, 4. Pengurus tingkat kecamatan, 5. Pengurus tingkat desa atau kelurahan. Secara lebih rinci, tujuan laporan keuangan partai politik adalah memberikan informasi keuangan untuk A. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada partai politik dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan partai politik. B. Manajerial, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan uang partai politik serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan aktiva bersih.
C. Menyediakan informasi bagi kepatuhan terhadap undang-undang dan bebas dari konflik kepentingan dan politik uang. Fungsi dan peran partai politik sebagai entitas dalam akuntansi. 1. Mengembangkan kesadaran atas hak politik rakyat. Dalam hal ini berperan sebagai sarana sosialisasi politik masyarakat dalam rangka melakukan pendidikan politik bagi rakyat. 2. Menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara. Berperan sebagai sarana komunikasi politik di mana terdapat aneka ragam pendapat, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam pembentukan kebijakan. 3. Berfungsi untuk membina dan mempersiapkan anggota masyarakat mengisi jabatan-jabatan politik sesuai mekanisme demokrasi sebagai sarana rekrutmen politik dengan mencari dan mengajak orang berbakat turut aktif dalam kegiatan politik agar memperluas partisipasi politik masyarakat. 4. Sarana pengatur konflik dengan mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat di masyarakat. Karakteristik aktivitas partai politik sebagai entitas dalam akuntansi. Pada dasarnya, aktivitas politik adalah aktivitas untuk memperoleh, mengelola, dan mengatur kekuasaan sebagai amanat dan mandat dari konstituennya dengan cara yang demokratis. Dengan demikian, partai politik dapat menempatkan anggota maupun kadernya di parlemen, legislatif, ataupun pemerintah eksekutif, dan mereka melaksanakan kekuasaan yang dipegang sesuai dengan ideologi yang dianut serta program-program yang telah dibuatnya. Setiap keputusan yang dibuat akan memiliki dampak yang sangat luas terhadap harkat hidup banyak orang. Salah satu karakteristik partai politik yang membedakan dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan baik anggota, bangsa, dan negara melalui kegiatan pemilu. Sehingga pertanggungjawaban kekuasaan atas kegiatan ini perlu dilakukan tersendiri, terpisah dari laporan keuangan yang disajikan secara periodik. Struktur dan mekanisme dalam organisasi partai politik sebagai entitas dalam akuntansi. Setiap partai politik memiliki kepengurusan yang tersebar di berbagai tingkat daerah. Pada umumnya, partai politik membentuk kepengurusan tingkat pusat yang disebut dengan Dewan Pengurus Pusat atau DPP, yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Begitu juga dibentuk untuk tingkat provinsi yang disebut dengan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW, yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan Dewan Pengurus Cabang atau DPC yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Di bawahnya di kecamatan ada ranting dan anak ranting. Seperti halnya organisasi-organisasi nirlaba, maka partai politik mempunyai mekanisme keorganisasian yang memerlukan mekanisme dan manajemen seperti halnya organisasi nirlaba lainnya. Perangkat organisasi umum pasti ada dalam partai politik. Perangkat-perangkat organisasi dan kegiatan-kegiatannya ini antara lain: 1. Sekretariat. Sekretariat ini ada di tingkat pusat provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Biaya-biaya yang keluar untuk menjalankan sekretariat ini dapat digolongkan kepada biaya hidup. 2. Rapat yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam partai. Kongres yang menentukan kepemimpinan biasanya diadakan dalam jangka waktu tertentu. Juga ada rapat kerja baik di tingkat nasional, daerah cabang, atau ranting. Ada pula rapat rutin di sekretariat. 3. Kegiatan pencarian dana. Karena partai politik tidak boleh memiliki badan usaha dan tidak boleh memiliki saham, maka cara-cara pencarian dana politik adalah lewat sumbangan-sumbangan pribadi dari anggota, sumbangan yang sah menurut hukum seperti dari perusahaan atau kegiatan khusus yang dikoordinasi untuk pencarian dana. 4. Kegiatan kampanye. Kegiatan-kegiatan dalam kampanye ini antara lain perjalanan kampanye oleh calon legislatif atau calon presiden, rapat akbar, iklan di media massa seperti di televisi, radio, koran, dan majalah, pembuatan poster, pembuatan bendera, rally, dan kegiatan kreatif lainnya. 5. Kegiatan pendidikan politik. Partai juga melakukan seminar, lokakarya, diskusi-diskusi atau pelatihan-pelatihan untuk anggota, pengurus, dan simpatisannya. 6. Kegiatan-kegiatan partai politik di luar kampanye banyak yang spontan dilakukan, baik oleh calon legislatif dan atau calon presiden, ataupun oleh anggota dan fungsionaris di tingkat daerah. 7. Partai membentuk yayasan-yayasan,
untuk menyebarluaskan ideologi maupun pengaruhnya. Benarnya yayasan-yayasan ini dibuat oleh petinggi-petinggi partai untuk mempengaruhi opini publik. 8. Kekayaan partai. Kekayaan partai bisa berbentuk gedung, kantor, kendaraan, alat-alat kantor, dan lain-lain. Kekayaan ini bisa didapat dari hibah, membeli sendiri dari dana partai, atau membeli dengan dana dari sumbangan donatur. Keuangan partai politik sebagai entitas dalam akuntansi. Kegiatan manajemen keuangan adalah terkait dengan cara memperoleh dana dan menggunakan dana. 1. Sumber pendanaan partai politik berasal dari A. Iuran anggota, B. Sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum, C. Bantuan keuangan dari anggaran negara atau daerah. 2. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan atau jasa. 3. Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah, diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat. 4. Sumbangan dari anggota dan bukan anggota yang sah menurut hukum paling banyak senilai 200 juta rupiah dalam waktu 1 tahun. 5. Sumbangan dari perusahaan dan atau badan usaha sah menurut hukum paling banyak senilai 800 juta rupiah. Aktivitas pencarian dana yang dilarang antara lain: 1. Menerima sumbangan dari pihak asing dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan. 2. Menerima sumbangan berupa barang maupun uang dari pihak orang tanpa mencantumkan identitas yang jelas. 3. Menerima sumbangan dari perseorangan dan atau perusahaan atau badan usaha melebihi batas yang ditetapkan. 4. Meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD, BUMDes atau dengan sebutan lainnya koperasi, yayasan, LSM, ormas, dan organisasi kemanusiaan. 5. Memperoleh hasil dari aktivitas bisnis, misalnya dengan mendirikan badan usaha yang dapat menghasilkan laba atau menanamkan modal berupa saham pada suatu badan usaha. Akuntabilitas keuangan partai politik. Aspek keuangan pada partai politik dapat dikatakan sebagai aspek paling penting karena dapat mempengaruhi kualitas proses politik pada suatu negara. Untuk itu, diperlukan mekanisme akuntabilitas publik pada partai politik. Secara filosofis, pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, bukan perwujudan kekuatan ekonomi. Akuntabilitas yang tinggi dapat meminimalisasi kecurigaan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik. Penerapan kewajiban tata administrasi keuangan dan sistem laporan dana kampanye secara transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang perwujudan pelaksanaan pemilu yang bersih dalam rangka membangun demokrasi berkredibilitas, di mana dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pertanggungjawaban peserta pemilu kepada publik. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam partai politik adalah cara partai tersebut mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Namun, seringkali yang menjadi virus mematikan bagi kelangsungan demokrasi yang sehat, jujur, dan adil adalah praktik partai politik uang. Contoh kasus nyata adalah adanya dugaan praktek suap pada pemilihan deputi gubernur Bank Indonesia yang melibatkan puluhan anggota dewan periode 2004-2009 yang kini kasusnya telah ditangani oleh KPK. Partai politik juga sering memanfaatkan fasilitas publik untuk keuntungan partainya. Hal ini harus dilarang dan untuk itu, maka laporan keuangan partai politik harus memisahkan dengan jelas mana dana-dana yang didapat dari fasilitas publik dan mana yang berasal dari dirinya sendiri. Berdasarkan gambaran di atas, jelas bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satunya adalah dengan menerapkan mekanisme akuntabilitas publik pada partai politik. Akuntabilitas publik tersebut dilakukan melalui kewajiban partai politik untuk mampu
menyusun laporan keuangan partai politik dan laporan dana kampanye sesuai dengan standar akuntansi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang andal dan relevan, diperlukan sistem dan prosedur akuntansi yang baik. Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bagi pihak internal dan bagi pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari yang pertama ketua partai politik. Ketua partai politik menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha memenuhi tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Contohnya seperti menentukan peralatan apa yang harus dibeli, berapa persediaan alat tulis kantor yang harus ada di bagian kelengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, staf. Staf adalah anggota partai politik yang ikut mengurusi operasionalisasi partai politik. Yang ketiga, anggota. Anggota adalah orang yang menjadi bagian dan pendukung partai politik. Jadi, staf dan anggota berbeda. Perbedaannya terletak pada sifat keaktifannya dalam partai politik. Staf merupakan bagian terstruktur pengurus partai politik, sedangkan anggota belum tentu menjadi pengurus partai politik. Yang kedua, pihak eksternal. Terdiri dari yang pertama donatur. Donatur berkepentingan dengan informasi mengenai keseriusan dan kredibilitas partai politik untuk menjalankan program-program pencerdasan masyarakat secara politik. Yang kedua, supplier, pemasok atau kreditur. Ini untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dapat dibayar oleh partai politik pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, konstituen atau basis massa. Dengan adanya laporan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel akan mengundang simpati masyarakat, sehingga dapat menepis isu miring bahwa partai politik hanya aktif sewaktu pemilu dan setelah pemilu kembali merupakan rakyat. Yang keempat, BPK berkepentingan untuk memeriksa dan mengaudit laporan pertanggungjawaban partai politik atas penggunaan dana bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kelima atau yang terakhir, pemerintah berkepentingan untuk menerima laporan pertanggungjawaban partai politik yang sebelumnya telah diaudit oleh BPK atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Tinjauan terhadap SAK nomor 45, organisasi partai politik yaitu organisasi yang tidak bermotif untuk mencari laba, bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diwujudkan secara konstitusional, maka partai politik termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Laporan keuangan yang dihadirkan PSAK nomor 45 sebagai berikut. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan arus kas. 3. Laporan aktivitas. 4. Laporan perubahan dalam ekuitas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Perbedaan karakteristik antara organisasi nirlaba dengan partai politik yaitu 1. Tidak ada batasan penyumbang. 2. Tidak ada batasan maksimum jumlah sumbangan. 3. Tidak ada kewajiban melaporkan daftar penyumbang atau terutama individu. 4. Hasil kegiatan berupa jasa pelayanan untuk kepentingan umum. 5. Akuntabilitas berupa kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi dan manajemen yang baik. 6. Kinerjanya dinilai dari rasio biaya terhadap kualitas jasa dan jasa atau produk sosial yang dihasilkan. 7. Laporan untuk ormas. Pada umumnya organisasi nirlaba merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerjanya lebih kecil dibanding partai politik. Perbedaan nirlaba dengan partai politik yaitu partai politik adalah 1. UU partai politik dan UU pemilu. Kedua, ada batasan penyumbangnya. Ketiga, ada batasan maksimum jumlah sumbangan. Keempat, daftar penyumbang wajib dilaporkan. Kelima, hasil kegiatan berupa kekuasaan politik. Keenam, akuntabilitas berupa akuntabilitas berupa bersih dari politik uang, yang artinya kepatuhan pada hukum dan posisi politik sesuai dengan janji kepada rakyat. Ketujuh, kinerja dinilai dari rasio biaya dan jumlah suara yang didapatkan dalam pemilu. 8. Merupakan organisasi publik
sehingga kebutuhan politik untuk nilai kinerja partai politik lebih besar dibanding organisasi nirlaba lainnya. Perbedaan PSAK 45 dengan ISAK 35 adalah mulai tanggal 1 Januari 2020, yaitu pengesahan ISAK 35. Jadi dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK memberlakukan cara efektif ISAK 35 yang isinya adalah penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, menggantikan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. PSAK 45, pelaporan keuangan entitas nirlaba diterbitkan pertama kali pada 23 Desember tahun 1997 oleh DSAK IAI. Kemudian direvisi pada tanggal 8 April 2011. Kemudian PSAK 45 menjadi rujukan utama lembaga yang tidak berorientasi laba seperti yayasan dalam penyajian laporan keuangan dalam laporan keuangan. Menurut PSAK 45, jenis laporan keuangan entitas nirlaba adalah neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan perubahan aset neto merupakan alternatifnya. Kesimpulannya adalah diperlukan adanya standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan demikian, laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi.